Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ainun Repda Jafayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Karimun, Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, saya akan menuangkannya dalam bentuk sebuah komik yang saya beri judul Dialog Guru Menemukan Jalan Menuju Pendidikan Berpusat pada Murid. Menarik bukan? Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video ini. Assalamualaikum, good morning my dear students. Waalaikumsalam. Good morning, Ma'am Ayu. Today we are going to learn about narrative text. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang narrative text ya. Nah, sekarang kalian silakan membuat rangkuman tentang narrative text. Ma'am Ayu, kenapa kita nggak bermain peran saja, Ma'am? Kenapa kita tidak storytelling saja, Mem? Enaknya membuat ceritanya dalam bentuk komik saja, Mem. Aduh, kalian ini sudah tulis saja sana rangkumannya. Baik, Mem. Kayaknya harus cari cara deh biar murid-muridku tidak bosan dalam belajar bahasa Inggris. Tapi bagaimana caranya ya? Coba diskusikan sama Bu Afni aja deh. Sementara itu, di ruang majelis guru. Selamat pagi Bu Afni, boleh saya minta saran? Saya merasa masih bingung bagaimana membuat pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Selamat pagi Bu Ayu, tentu saya akan senang membantu. Apa yang membuat Anda merasa bingung? Begini Bu Afni, saya sering mendengar tentang pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Tapi saya tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam kelas bahasa Inggris saya. Saya masih cenderung menggunakan metode ceramah dan tugas-tugas yang sama untuk semua murid. Saya mengerti. Pembelajaran yang berpusat pada murid berarti kita harus lebih fokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap murid. Apakah Anda sudah mencoba menggunakan metode yang lebih interaktif? Metode interaktif seperti apa contohnya Bu Afni? Anda bisa mulai dengan asesmen awal untuk memahami tingkat kemampuan bahasa Inggris setiap murid. Kemudian, buatlah kelompok yang terdiri dari murid dengan kemampuan yang beragam. Dengan begitu, mereka bisa saling membantu dan belajar satu sama lain. Ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara tentang ngerti, ngerasa, ngelakoni, yaitu memahami, merasakan, dan melakukan. Ide bagus ya Bu Afni. Tapi bagaimana dengan penilaiannya? Bagaimana saya bisa menilai mereka secara adil jika mereka mengerjakan proyek yang berbeda-beda? Anda bisa menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria seperti penggunaan kosakata, tata bahasa, kreativitas, dan kerjasama. Dengan begitu, Anda bisa menilai setiap murid berdasarkan usaha dan hasil kerja mereka, bukan hanya berdasarkan hasil akhir saja. Ini juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun anak-anak untuk mengenali dan mengembangkan potensi mereka.
dengan memberi mereka kebebasan untuk memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka. Kita membantu mereka menemukan kekuatan dan minat pribadi mereka. Ini juga mendorong mereka untuk lebih bersemangat dan terlibat dalam pembelajaran. Wah, keren sekali ya Bu. Tapi bagaimana kita bisa melihat hasil dari penerapan ide ini, Bu? Contohnya, di kelas saya, setelah menerapkan pembelajaran berbasis proyek, saya melihat peningkatan signifikan dalam partisipasi murid. Misalnya, ketika mereka membuat dialog dalam bahasa Inggris berdasarkan topik pilihan mereka lebih antusias dan kreatif. Bahkan, beberapa murid yang biasanya pasif menjadi lebih aktif karena mereka bisa berbicara tentang topik yang mereka sukai. Wah, itu luar biasa sekali Bu Afni. Lalu bagaimana reaksi orang tua dan pihak sekolah? Orang tua tentu sangat mendukung karena mereka melihat anak-anak mereka lebih bersemangat belajar. Pihak sekolah juga menyadari bahwa metode ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris murid, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kerjasama mereka. Ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan perkembangan holistik anak. Terima kasih banyak Bu Afni, saran-saran Anda sangat membantu. Saya akan mencoba menerapkannya di kelas saya dan melihat bagaimana hasilnya. Sama-sama Bu Ayu. Ingat, yang terpenting adalah kita terus beradaptasi dan mencari cara terbaik untuk mendukung pembelajaran murid-murid kita. Hello everybody. Saya akan menceritakan cerita si Badang dalam bentuk video. Happy watching. Wow, amazing. You do your best, Fatia. Good job, sangat kreatif ya. Thank you Mem Ayu dan teman-teman semuanya. Sekarang giliran saya untuk bercerita mengenai si Badang dalam bentuk sebuah komik ini ya teman-teman. Wah, Faruk bisa gambar ya. Keren sekali. Wah, keren dan menarik sekali ilustrasinya. Hehehehe. Terima kasih Mem Ayu dan teman-teman semuanya. Anak-anak, Mem ucapkan terima kasih atas proses yang telah kalian lakukan. Mem senang bisa memberi kebebasan belajar pada anak-anak Mem, dan ternyata kalian memiliki talenta yang unik dan kreatif yang luar biasa. Dengan demikian, saya mengerti bahwa pendidikan yang berpihak pada murid menurut prinsip pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara menempatkan murid sebagai pusat proses belajar mengajar. Filosofis ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru harus bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sebagai otoritas tunggal. Dengan pendekatan ini, murid didorong untuk aktif, kreatif, dan kritis dalam berpikir, serta bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Pendidikan yang demikian tidak hanya mengejar aspek akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian murid sehingga mereka siap menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan mandiri. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru seperti tukang kebun, siswa diibaratkan seperti taman bunga.
di mana di sebuah taman bunga yang indah ada bunga matahari, mawar, melati, teratai, kaktus, anggrek yang memiliki karakteristik dan keindahan yang berbeda. Ada bunga matahari yang suka hidup di tempat panas, ada anggrek yang hidup menempel di pohon, ada teratai yang hidup di air, ada kaktus yang senang tempat kering dan panas. Peran tukang kebun adalah menyiapkan media tanam yang beragam, nutrisi yang tepat, menyirami dengan air sesuai kebutuhan, sehingga bunga-bunga tersebut dapat tumbuh subur dan mekar dengan indah. Dari analogi di atas, kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan potensi masing-masing yang perlu dikembangkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan bergantung pada kemampuan guru untuk memahami dan merawat keberagaman siswa, sehingga setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ternyata banyak sekali ya tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, murid yang memiliki perbedaan gaya belajar sehingga guru sulit untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat untuk semua murid. Lalu yang kedua, masih rendahnya minat dan motivasi murid, bahkan murid kesulitan untuk mengetahui bakat apa yang mereka miliki. Lalu ada juga kemampuan guru yang masih belum menyeluruh untuk dapat memahami dan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu peran orang tua kurang maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan anak. Tantangan tersebut sepertinya harus diberikan solusi yang tepat agar tercipta suatu pendidikan yang berpihak pada murid. Tapi apa ya? Aha, solusi yang pertama, kita bisa menggunakan model atau metode pembelajar yang inovatif, kreatif, dan variatif untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan gaya belajar anak, agar anak merasa nyaman, aman, dan bahagia dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, guru harus mau selalu belajar untuk pengembangan diri, seperti mengikuti workshop, webinar, seminar, dan lain-lain, khususnya di dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, guru juga harus berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya untuk berbagi sumber daya, strategi, dan pengalaman dalam mengelola kelas dan menyusun materi pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu, guru juga bisa membangun hubungan yang baik dengan murid dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana setiap murid merasa dihargai dan didukung. Pendidikan yang baik adalah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Jadilah guru yang baik. Guru yang baik adalah yang tidak hanya mengajar dengan kepala, tetapi juga dengan hati. Dengan memahami dan menghargai setiap murid, kita membantu mereka mencapai potensi tertinggi mereka. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia.